Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua warga tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. Kibarkan bendera bintang Kejora, Polres Manokwari tetapkan 3 orang tersangka makar. Polisi larang pendukung tim Piala Dunia konvoi. Saat ini jumlah tenaga petugas penyuluh pertanian di Merauke tidak banyak, sekitar 68 orang. Dengan jumlah ini, 1 tenaga PPL harus melayani 3 kampung. Padahal sesuai aturan, 1 tenaga PPL hanya melayani 1 kampung. Sementara di Merauke ada 179 kampung. Dengan kondisi seperti ini, jumlah tenaga PPL tidak sebanding dengan luas wilayah serta jumlah kampung yang tersebar. Mereka mengaku kesulitan melayani warga. Untuk kita sangat kurang sekali karena bisa PPL bisa sampai 3 lokasi. 3 lokasi. Ya. Jadi kurang. Ini sekarang hanya berapa yang ada ini? 68 Bapak. Yang seharusnya yang kalau untuk lengkapnya berapa maksimal? Setiap kampung 1. Supaya jadi ada pendampingan. Berarti perlunya berapa banyak lagi kurangnya itu? Sesuai dengan kampung yang ada 179. Jadi perlu 179 itu? Iya. Kendalanya yang paling pokok itu tentang pupuk, serangan hama. Kalau BBM Pak? BBM juga itu ya. BBM diharapkan itu kan pemerintah juga subsidi. Oh gitu iya. Pak, kalau pupuk itu kenapa memang sering kosong ya Pak? Bukan kosong, ada, tapi belum mencukupi. Belum mencukupi. Ya, ada. Keperluannya kira-kira banyak berapa Pak untuk keseluruhan? Tinggal kalikan saja Pak dari karena masing-masing wilayah sendiri-sendiri. Oh gitu. Kalau untuk BBM Pak? BBM sangat amat perlu Pak, karena sekarang itu harga macam solar bisa sampai 13.000 itu di tingkat lokasi. Tenaga PPL juga sulit bekerja karena keterbatasan pupuk, obat hama, bahkan BBM untuk operasional mesin sehari-hari. Tenaga PPL meminta pemerintah memperbanyak jumlah tenaga PPL serta menambah fasilitas. Peran tenaga PPL sangat bermanfaat untuk membimbing petani khususnya warga pedalaman karena masih banyak petani yang belum mengerti menggunakan peralatan mesin dan pemahaman tentang penggunaan obat hama dan pupuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kadin Mimika akan terus mengembangkan sektor UMKM di Kabupaten Mimika agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan maju. Kadin bersama pemerintah dan asosiasi UMKM terus berkoordinasi dan bekerja sama membuka 21 outlet untuk mempromosikan produk UMKM di Kabupaten Mimika. Saat ini UMKM di Kabupaten Mimika belum berkembang dengan baik khususnya dalam meningkatkan kualitas dan memasarkan produk-produk mereka. Apa yang sudah kita lakukan, koordinasi dan kita evaluasi yang sudah kita lakukan dari mulai tanggal 5 yang dicanangkan nama Pak Kadin, Pak PLT sebagai hari UMKM tanggal 5 November. Sampai hari ini kita sudah evaluasi. Terima kasih ada Pak Yomi, Pak dari BRI juga kita undang. Tapi karena ini apapun kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersama-sama, harus terkoordinasi baru bisa jalan. Nah, dalam perjalanan ini kita evaluasi hari ini kita sudah buka 21 outlet. Nah, ini kan dalam jangka waktu 19 hari. Asosiasi UMKM Mimika mengharapkan perhatian dan dukungan Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM di Mimika sehingga pengusaha UMKM bisa menghasilkan produk lokal yang berkualitas. Selama ini produk UMKM di Mimika hanya laku di Kabupaten Mimika dan belum bisa menembus pasar di daerah lain karena belum ada wadah yang menampung mereka. Saat ini ada 157 anggota UMKM di Mimika yang telah bergabung bersama Asosiasi UKM Mimika. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 40 anggota UMKM telah memiliki nomor induk berusaha.
khususnya kami dari Maria Bintang Laut Keuskupan Timika, itu mendampingi masyarakat lokal. Tapi kami punya produk tidak bisa jual, karena memang kesulitan dengan marketing ini. Nah, dengan dua momen, kemarin ada festival di Bali, lalu di MNM, ini kami berkomunikasi dengan pihak Pemda. Kebetulan beliau juga dari Kadin juga menyambut baik, sehingga luar biasa ada jalan untuk kami. Nah, sehingga dengan demikian, setelah kami, ini tadi saya, menurut laporan dari saya, 157 anggota sudah bergabung. Dari 187 ini, kurang lebih ada 40 yang sudah memiliki INB, IRT, atau melalui POM. Nah, kita berharap juga ke depan, karena ini kita bermitra, berkolaborasi dengan Pemda, yang memang regulasinya dipegang oleh Pemda. Jadi kita minta bantuan mereka untuk bagaimana supaya semua teman-teman pelaku UKM ini memiliki izin. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Samuel Yogi meminta para pengusaha umum harus tergabung dalam satu wadah asosiasi UMKM Mimika agar bisa berkembang. Memang kami merasa untuk bangga apa yang dilanjutkan dan apa yang dibuat oleh Asosiasi UMKM Mimika. Asosiasi UMKM Mimika ini selalu harus bekerja sama dengan Kadin Mimika. Bagaimana supaya produk-produk unggulan Mimika ini bisa dikenal oleh daerah lain, salah satunya di Nusantara lain, sehingga produk Mimika ini atau oleh-oleh Mimika ini sebagai bisa dikenal di seluruh Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kami pemerintah mengajak kepada asosiasi UMKM harus sinergi dengan semua UMKM yang ada di sana secara efisien, efektif, menyeluruh dan menyentuh supaya UMKM Mimika bisa naik kelas. Pemerintah Kabupaten Mimika berjanji akan mendukung pengembangan program Asosiasi UMKM dari sisi regulasi dan pengawasan, sehingga UMKM bekerja berdasarkan aturan hukum yang jelas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.